ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam beribadah dan beramal saleh di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan maghfirah, bulan dibebaskannya kita insyaallah taala dari api neraka. Dan beberapa saat atau 2 hari yang akan datang, kita akan sudah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita dan juga taufik kepada kita untuk sampai di akhir dari bulan Ramadan ini. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita masih melanjutkan di dalam Kitabus Shiyam dari Bulughul Maram, masih di dalam saum tatawwu', saum sunnah. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita masuk ke dalam hadis yang ke berapa nih? Ke 670, ke 670. Kita mulai hadis yang ke 670. Beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumil nahri, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari saum pada 2 hari, melarang puasa pada 2 hari, yaitu hari Al-Fitri, yaitu Aidul Fitri, wa Yaumin Nahri, yaitu Aidul Adha. Jadi Aidul Fitri dan Aidul Adha adalah hari di mana kita semua tidak diperbolehkan untuk saum. Hari di mana kita semua harus berbuka, kita bergembira, karena itu adalah hari raya kita semua. Dan tentu hari raya itu tidak akan menjadi meriah ataupun membahagiakan kalau tidak ada makan dan bersenang-senang di hari raya tersebut. Yaum Al-Fitri dinamakan Yaum Al-Fitri karena memang hari itu adalah hari berbuka setelah kita sebulan penuh saum pada bulan Ramadan. Yang di akhir dari bulan Ramadan sendiri ada zakatul fitri, zakatul fitr, yaitu zakat untuk berbuka. Sehingga zakat ini dikeluarkan berupa makanan pokok agar semua kaum muslimin, terutama adalah yang fakir, yang miskin, mereka semuanya makan, tidak ada yang kelaparan. Maka dikeluarkan dengan
makanan pokok daripada negeri tersebut. Ya. Kalau di sana di Timur Tengah dulu Rasul alaihi salatu wasallam mengeluarkannya dengan kurma, ya di kita adalah dengan beras, ya. Atau boleh juga kalau makanan pokoknya gandum adalah gandum. Demikian juga adalah Yaumun Nahri, hari di mana hewan kurban disembelih. Ya. An-nahr yaitu sama dengan sembelihan. Ya, tapi sembelihannya di sini adalah onta kalau an-nahr. Ya. Kalau hewan ternak sapi adalah adzabh. Tapi semua adalah bagian daripada sembelihan. Ya. Dan dagingnya dimakan oleh kaum muslimin. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya Yaumul Fitri dan Yaumun Nahr kaum muslimin bergembira dan tidak boleh ada yang bersedih atau sampai dengan mereka itu kelaparan, atau misalnya kita saking semangatnya di dalam beribadah kepada Allah kemudian misalnya berpuasa, maka ini adalah dilarang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas melarang, naha an siyami yaumain. Beliau alaihi salatu wasallam melarang dari saum 2 hari ini. Kemudian hadis berikutnya wa an Nabishah al-Hadzali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Dari Nabishah, yaitu Abu Tarif, ya, atau Nubaysyah, Nubaysyah bitasghir, bin Abdullah bin Amr bin Itab al-Hadzali. Beliau adalah seorang sahabi yang meriwayatkan 11 hadis, ya. Jadi beliau meriwayatkan 11 hadis, ya. Dan beliau tinggal di Basrah. Beliau disebut juga dengan sebutan Nubaysyah al-Khair. Ini tentang sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, yaitu hari pada tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah, yaitu setelah Idul Adha, yaitu 10 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari At-Tasyriq. Nah, hari-hari tasyriq ini adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari seseorang itu atau kita semua kaum muslimin makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari-hari ini, karena dia adalah hari-hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak diperbolehkan untuk saum pada hari-hari ini, yaitu pada hari-hari tasyriq, ya. Pada tanggal 11, 12, 13. Ya. Yang sebelumnya adalah hari Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, juga adalah tidak boleh kita saum, ya. Karena apa? Karena itu masih bagian daripada hari-hari raya kaum muslimin, ya. Termasuk hari tasyrik masih termasuk kategori hari-hari raya kaum muslimin.
di mana kita semua bergembira, makan, minum, dan selalu tidak boleh lupa kepada yang memberikan makan dan memberikan minum kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa an Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu taala anhum qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq ay yasumna illa liman lam yajid al-hadya. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, mereka berdua, Aisyah dan Ibnu Umar, mengatakan lam yurakhas, tidak diberikan rukhsah, fi ayyamit tasyriq, pada hari-hari tasyriq, an yasumna, untuk saum. Artinya pada hari-hari tasyriq itu tidak boleh saum. Ya, pada hari-hari tasyriq. Karena apa? Karena hari-hari itu adalah hari makan, hari minum, ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali liman lam yajid al-hadya, bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadya, yaitu al-hadyu yang disembelih, ya, yaitu pada saat kita ibadah haji, ya, pada saat ibadah haji dia tidak mendapatkan, ya, tidak memperoleh, ya, hewan sembelihannya. Wal makna, dan maknanya adalah bahwa siapa yang hajinya adalah mutamatti'an, tamattu' atau qarinan atau muhsiran, kemudian dia tidak mendapatkan al-hadyu, hewan untuk disembelih, maka boleh baginya adalah saum pada hari-hari tasyriq. Demikian apa yang dijadikan sebagai pendapat, ya, dari kalangan salaf dan khalaf berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, yaitu Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, atau yang semakna dengan hadis tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hari-hari tasyrik itu dimutlakkan, dia itu adalah tidak boleh saum, termasuk kepada orang yang tadi, ya, mutamatti'an ataupun qarinan atau muhsiran. Kenapa? Karena hadis tadi adalah tidak ada penjelasan secara sharih, secara jelas, bahwa hadisnya itu adalah marfu' kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena tadi yang disebut adalah pendapat dari Aisyah dan Ibnu Umar. Pendapat Aisyah dan Ibnu Umar. Dari mana Aisyah dan Ibnu Umar berpendapat seperti itu? Yaitu berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid ay al-hadya", siapa yang tidak mendapatkan al-hadya, yaitu hewan sembelihan, fasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka dia saum 3 hari, ya, pada saat haji, yaitu di sini surah Al-Baqarah ayat 196. Ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainal layali wa la takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainal ayyami illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengkhususkan Lailatul Jum'ah, malam Jumat, biqiyamin, dengan qiyam, yakni dengan salat khusus, ya, hanya malam Jumat saja. Jadi tidak malam-malam yang lainnya, min bainil layali, ya, di antara malam-malam yang lainnya. Jadi kalau malam-malam yang lainnya tidak qiyamul lail. Tapi kalau khusus malam Jumat, ya qiyamul lail. Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh mengkhususkan seperti itu. Menurut beliau alaihi salatu wassalam, la takhussu. Kemudian wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin. Demikian juga kata beliau, dan janganlah kalian mengkhususkan pada hari Jumat untuk siam, untuk saum. Ya, ya mengkhususkan hari Jumat saja untuk saum. Ya, sekarang hari Jumat, ya, boleh saum tidak? Kalau sekarang adalah tidak mengkhususkan karena memang waktunya kita saum. Ya. Min bainil ayyam, di antara hari-hari yang lain. Illa, kecuali an yakuna fi saumin, kecuali apabila, ya, saum seseorang itu, ya, yasumuhu ahadukum, ya, salah seorang dari kalian mengharuskan dia itu untuk saum. Yakni ketika seseorang itu adalah pada saat itu memang harus saum, misalnya adalah pada bulan Ramadan sekarang ini, atau misalnya adalah ada waktu-waktu yang memang diperintahkan saum, misalnya adalah pada misalnya hari Arafah, ya, kemudian jatuh pada hari Jumat. Nah, itu karena ada sebabnya. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Atau misalnya adalah seseorang sudah terbiasa dengan saum Daud, kemudian jatuh saumnya itu pada hari Jumat, maka dia saum, nggak apa-apa, karena memang dia itu sudah terbiasa pada saum Daud. Ya. Atau misalnya hari Jumat adalah masuk dalam ayyamul bir, ya, maka dia boleh untuk saum. Karena itu tidak bagian dari mengkhususkan, tidak mengkhususkan untuk hari Jumat. Wa anhu aidan, dan dari beliau juga, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian saum puasa pada hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu khusus, ya. Illa, kecuali an yasuma yauman qablahu, seseorang dia saum pada hari sebelumnya, berarti hari Kamis. Au yauman ba'dahu, atau sehari setelahnya, yakni hari Sabtu. Jadi di situ tidak
mengkhususkan, tidak mengkhususkan. Jadi kalau mengkhususkan tidak boleh, tapi kalau tidak mengkhususkan tidak boleh. Berikutnya, wa anhu aidan, dari beliau juga, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza intasafa Sya'banu fala tasumu." Rawahul khamsa wastankarahu Ahmad. Dari beliau juga radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah sampai pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian itu saum. Jadi setelah pertengahan Sya'ban jangan saum. Ya, kalau memang kita tidak terbiasa saum. Tapi kalau misalkan sudah dari awal kita saum, ya terus kita saum. Ya. Namun di sini ya hadisnya dinyatakan mungkar oleh Al-Imam Ahmad. Tapi diriwayatkan oleh imam yang 5, ya, rawahul khamsah. Yang 5 itu ashabus sunan, yang ditambah dengan Al-Imam Ahmad. Ya. Nah, larangannya adalah tidak sampai kepada larangan litahrim. Litahrim artinya haram sama sekali mutlak, begitu tidak. Ya. Akan tapi larangannya kata para ulama adalah litanzih. Litanzih yakni tidak sampai kepada derajat haram. Ya. Kenapa demikian? Liyataqawwa ala siyami Ramadan, agar seseorang itu menjadi kuat pada bulan Ramadan. Jadi kemampuannya tidak habis di bulan Sya'ban. Ya. Jadi kalau misalkan sudah dimulai dari setelah pertengahan bulan Sya'ban, takutnya setelah masuk bulan Ramadan sudah memble, artinya sudah lemes, sudah tidak bergairah, sudah bosan, begitu. Jangan sampai seperti itu. Atau menyebabkan seorang itu sudah menjadi tidak bersemangat untuk saum di bulan Ramadan. Padahal saum di bulan Ramadan adalah wajib. Sedangkan saum ya, di bulan Sya'ban adalah sunnah. Dan memang Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak saum di bulan Sya'ban, yaitu dari awal bulan Sya'ban, begitu. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shama ba'da nisfi Sya'ban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau saum setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa larangannya bukan lit tahrim, akan tetapi lit tanzih, ya, lit tanzih, tidak sampai kepada derajat haram, ya. Karena tadi di antara ilat yang disebutkan oleh para ulama itu agar seseorang itu jangan sampai lemah ya ketika memasuki bulan Ramadan. Ataupun kalau misalnya ada yang saum, itu pun adalah tidak berdosa, tidak berdosa. Baik, berikutnya wa an samma wa anis samma binti Busrin radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin
aw 'uda syajaratin falyamdagha. Ya. Falyamdagha. Rawahul khamsah wa rijaluhu thiqatun illa annahu muttaribun wa qad ankarahu Malik wa qala Abu Dawud huwa mansukh. Dari As-Samma binti Busrin. Beliau adalah saudara perempuan dari Abdullah ibnu Busrin. Ada yang mengatakan beliau adalah bibinya. Ada yang mengatakan bibi dari ibunya atau bibi dari ayahnya. Ya. Radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saum pada hari Sabtu kecuali illa fi mafturida alaikum, kecuali pada apa yang telah difardukan atas kalian. Jadi kalau misalkan hari Sabtu khusus, ya, khusus hari Sabtu dia saum, maka ini dilarang, la tasumu. Tapi kalau itu adalah saum yang termasuk difardukan, misalnya adalah sekarang saum bulan Ramadan, kemudian jatuh hari Sabtu, maka kita pun saum. Atau karena ada sebab juga tadi, ya. Karena ada sebab, misalnya adalah hari Sabtu, misalkan ada Arafah, atau misalnya ada sebab yang lain, misalnya Ayyamul Bid, atau misalnya juga hari-hari di mana dia saum Daud jatuh pada hari Sabtu, maka itu boleh. Fa illam yajid ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan, ya, tidak mempunyai illa liha'a inabin, kecuali liha'a inabin, yaitu kulit daripada buah anggur atau batang dari sebuah pohon, falyamdagha, maka hendaklah dia makan untuk berbuka. Artinya di sini menunjukkan kita tidak boleh saum pada hari Sabtu. Kalaupun kita nggak ada yang bisa untuk berbuka, apa saja yang bisa untuk berbuka kita makan untuk berbuka. Hadisnya, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Khamsah, ya tadi Ashabus Sunan, ya ditambah dengan Al-Imam Ahmad. Wa rijaluhu thiqatun, rijalnya semuanya adalah thiqat, illa annahu muttaribun, ya, kecuali bahwa dia itu adalah muttarib yaitu goncang, ya. Wa qad ankarahu Malik, dinyatakan mungkar oleh Imam Malik. Wa qala Abu Dawud, dinyatakan oleh Imam Abu Dawud bahwa hadisnya adalah mansukh. Mansukh artinya adalah dihapus. Wallahu taala alam. Akan tapi nanti kita perhatikan pada hadis berikutnya kenapa pada hari Sabtu itu dilarang, ya. Yaitu hadis Ummu Salamah, ya, radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak, ya, saum, ya. Memperbanyak saum, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma kana yasumu minal ayyam, ya, yaum as-sabti wa yaumil ahad, ya. Ya, banyak saum, akan tapi yang tidak banyak saum adalah pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Kenapa beliau tidak banyak saum pada hari Sabtu dan hari Ahad? Wa kana yaqul, dan beliau alaihi salatu wassalam bersabda, innahuma yauma 'idin lil musyrikin,
karena keduanya adalah hari Id untuk kaum musyrikin. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku ingin menyelisihi mereka. Nah, di sini beliau ingin menyelisihi kebiasaan ibadahnya orang-orang musyrikin, hari Sabtu dan hari Ahad. Ini yang harusnya, ya, harusnya selalu kita ingat bahwa kita itu harus selalu ingin menyelisihi ibadahnya orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kufar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan ini adalah lafaz dari Imam Ibnu Khuzaimah. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Ya, rawahul khamsah, ya, ghairu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari saum pada hari Arafah di Arafah. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam melarang saum Arafah di Arafah. Maksudnya adalah untuk orang yang sedang di Arafah itu tidak saum. Orang yang sedang di Arafah, yakni jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, mereka itu adalah tidak saum. Sedangkan kita yang tidak wukuf di Arafah, ya, pada hari Arafah, maka kita saum. Jadi demikian, ya. Jadi yang mereka wukuf di Arafah tidak saum, sedangkan kita yang di luar Arafah maka kita saum. Diriwayatkan oleh yang 5 selain At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Kemudian di sini disebutkan dinyatakan mungkar oleh Imam Al-Uqaili. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa penilaian terhadap derajat hadis itu adalah termasuk dalam kategori ijtihadiyah dari para ulama ahlul hadis. Nah. Berikutnya tentang saum, satu hadis lagi, kemudian kita masuk hadis tentang i'tikaf. Ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad, muttafaqun alaih. Wa li Muslimin an Abi Qatadah bilafdhin la sama wa la aftara. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sama man sama al-abad. Ya, tidak ada saum bagi orang yang saum selamanya. Ya. Tidak ada saum bagi orang yang saum selamanya, yaitu saum ad-dahr. Saum sepanjang tahun. Saum sepanjang tahun sempurna. Nah, itu tidak ada, ya, tidak ada. Artinya adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dan tidak mencontohkan saum sepanjang tahun. Tidak. Ya. Akan tetapi yang paling banternya saum yang Rasul alaihi salatu wasallam perintahkan bagi orang yang memang hobinya saum, ada saum Daud. Saum Daud.
Kalau saum Daud adalah tidak sepanjang tahun, tapi berselang-seling. Yaitu hari ini saum, besok berbuka, berikutnya saum lagi, berbuka lagi, saum lagi, berbuka lagi, dan seterusnya. Ya, itu adalah saum Daud. Atau Rasulullah SAW kalau saum, beliau kadang saum, kadang tidak saum. Ya. Dan paling banyak saum adalah pada bulan Sya'ban. Paling banyak saumnya pada bulan Sya'ban. Hampir-hampir sebulan. Tapi tidak penuh. Tidak penuh. Karena Rasulullah SAW saum secara penuh, sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Karena memang itu adalah fardu. Untuk saum-saum sunnah, ya tidak demikian. Dalam kesehariannya apabila beliau alaihissalam tidak mendapatkan makanan di rumahnya, beliau saum. Kalau ada makanan, beliau berbuka. Nah, ini beliau alaihissalam. Yang rutin adalah saum, misalnya pada hari Senin. Ya, sudah kita lalui Senin, ya, dan juga hari Kamis. Kemudian Rasul memerintahkan juga untuk saum ayyamul bid setiap bulannya. Ya, tidak selamanya setahun penuh, sepanjang tahun dia saum terus, tidak. Nah, ini tidak demikian. La shama man shamal abad. Tidak ada saum bagi orang yang saum sepanjang tahun atau selamanya. Karena itu adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah dengan lafaz la shama wa la aftara. Ya. Dia tidak ada saum dan tidak berbuka. Ya, yaitu tadi sepanjang tahun dia saum begitu. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi misalnya sampai saum pada, kalau saum setahun penuh, Idul Fitri, Idul Adha sampai dia saum, nah, ini tidak boleh juga. Ya. Pada ayam tasyrik misalnya saum juga, ya, ini tidak boleh. Karena ini banyak yang akan ditabrak, ya, banyak yang akan ditabrak. Kalau misalkan dia sampai saum setahun penuh. Baik. Berikutnya adalah bab tentang al-i'tikaf, ya, wa qiyam Ramadan, ya, bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang qiyamul Ramadan, ya, dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya tarawih, ya, qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan berharap, ya, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ya. Ini keutamaan daripada qiyam Ramadan. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan untuk qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya. Walaupun mungkin saja banyak sekali di antara kaum muslimin yang hanya salat tarawih misalnya di awalnya saja, pekan pertama, akan tapi pekan kedua dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Dan alhamdulillah kita, ya, tidak sampai demikian, ya. Soft kita belum maju, ya. Walaupun masih kadang maju mundur. Tergantung, ya, dari pengamatan,
ya, dari pengamatan pengurus masjid DKM, ya, maju mundurnya shaf diantaranya adalah dilihat dari jadwal imam. Nah, biasanya katanya gitu. Lihat dari jadwal imam, nah itu biasanya shafnya bisa maju mundur. Kalau imam favorit biasanya adalah mundur shafnya. Tapi kalau imamnya tidak favorit, ya kayaknya shafnya maju. Gitu. Ya, ini pengamatan sekilas dari pengurus masjid DKM Al-I'tisam. Kita pengamatan begitu ya, sedikit ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ya, qiyamul Ramadan bisa dengan berjamaah di masjid dan itu adalah afdal. Ya. Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dihidupkan kembali oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Boleh juga di rumah. Ya, kalau misalnya kita tidak sempat untuk di masjid, maka kita di rumah. Atau misalnya kalau kita sholat di masjid, masjidnya itu tidak tumaknina untuk sholat karena dia tiketnya adalah super express misalnya. Kan ada yang sholatnya itu super express, tidak ada tumakninahnya sholat tarawihnya. Jadi ya super express, ini cepat. Nah itu ya mungkin kita bisa sholat di rumah karena memang tidak tumakninah ya sholatnya di masjid. Ya. Maka kita di rumah. Tapi kalau kita bisa mendapatkan masjid yang memang tumakninah kita sholatnya, maka kita lebih afdal adalah sholat di masjid untuk berjamaah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu muttafaqun alaih. Nah ini insyaallah malam Senin ya. Malam Senin kita mulai dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 yaitu 10 akhir dari bulan Ramadan. 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu. Beliau mengikat ya, ikat pinggangnya ya. Ikatan sarungnya ini mi'zarahu ya. Ikatan sarungnya, jadi sarungnya ini diikat dengan kencang ya. Banyak penafsiran para ulama tentang syadda mi'zarahu ini, di antaranya adalah beliau mulai bersungguh-sungguh lebih dibandingkan malam-malam sebelumnya atau hari-hari sebelumnya dari 20 awal ya, 20 awal bulan Ramadan. Nah, pada 10 akhir bulan Ramadan maka beliau lebih bersungguh-sungguh. Ya, ada juga yang menafsirkan syadda mi'zarahu adalah dia menjauhi keluarganya, istrinya, tidak bersama istrinya, akan tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Jadi malamnya hidup. Malamnya hidup adalah dengan ibadah. Ya. Bisa dengan qiyam. Ya, kita tahu bahwa salatnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah panjang. Bisa juga dengan zikir, bisa juga dengan tilawatul Quran. Ya. Itu menghidupkan malam. Wa yaqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya. Ya. Membangunkan istrinya itu bukan untuk yang lain. Ya. Akan tapi agar istrinya juga adalah beribadah. Ya. Keluarganya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak membangunkan untuk yang lain, ya, untuk beribadah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk qiyam Ramadan, untuk tarawih, untuk tilawatul Quran, atau untuk zikir kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membangunkannya itu dalam rangka itu, bukan dalam rangka yang lain. Karena dalam rangka yang lainnya sudah selesai, maksudnya sudah selesai, sudah nanti gitu kan, ya, atau sudah pada 10 awal atau 10-20 awal itu. Tapi kalau 10 akhir, syadda mi'zarahu, ya, kemudian ahya lailahu, kemudian ayqadha ahlahu, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, ini pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Beliau beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Ya, berarti ini menunjukkan adalah dawam, mudawamah, terus menerus, ya. I'tikaf, beliau i'tikaf terus 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah. Kemudian setelah beliau wafat, i'takafa azwajuhu. Istri-istri beliau juga i'tikaf setelah beliau. Ini menunjukkan bahwa wanita juga boleh i'tikaf. Wanita boleh i'tikaf. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku, yakni apabila memang masjidnya memungkinkan. Masjidnya memungkinkan, ada misalnya ada kepanitiaannya, kemudian juga aman daripada fitnah. Nah, itu diperbolehkan. Dan ditambah bahwa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, istri-istri beliau itu tidak ngurusin yang lain dan tidak menikah dengan yang lain. Tidak ngurusin yang lain dan tidak menikah dengan yang lain. Karena sudah tidak ada momongan. Ya. Tidak ada momongan. Kalau mungkin istri-istri selain Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka boleh menikah lagi. Kalau dia menikah, tentu tidak boleh dia meninggalkan suaminya. Atau misalnya dia punya anak, maka tidak boleh dia itu menelantarkan anaknya. Dia harus mengurusi anaknya. Kenapa di sini istri Rasul itu i'tikaf? Ya, karena memang setelah Rasul wafat, mereka tidak ngurusin yang lain. Sudah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih fokus begitu ya. Karena kalau tidak ada yang diurusi kemudian tidak beribadah, mengurusin yang lain, ngurusin apa gitu ya. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alaih. Ini untuk yang mau i'tikaf. Ya, siapa yang mau i'tikaf, yang sudah siap-siap mau i'tikaf, ya. Di sini petunjuknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak i'tikaf. Ya, arada an ya'takif, hendak i'tikaf.
Shallal fajra, salat fajar. Tsumma, kemudian dakhala mu'takafahu, tempat i'tikafnya. Beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Jadi masuk ke tempat i'tikafnya setelah salat fajar. Jadi pada malam yang ke berapa? Ya, berarti tanggal yang ke 20. Kalau dia ingin nanti sampai malam kan berarti tanggal 20 dia sudah i'tikaf di masjid. Tanggal 20-nya pagi habis subuh sudah masuk ke masjid atau sudah ke tempat i'tikafnya. Kan nanti malam ada malam 21, ya kan? Malam 21, nah dia sudah ada di dalam masjid begitu. Kalau dia i'tikafnya mulai 21, berarti malamnya dia masuk ke malam yang ke-22. Walaupun memang di sini ada perbedaan juga para ulama, ada yang mengatakan seperti ini berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha seperti ini. Ada juga keterangan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang membuat tempat i'tikafnya itu ya semacam kemah, tenda gitu ya, semacam tenda ya, itu pada saat itu. Kemudian nanti masuknya adalah ba'da ghurubus syams, setelah tenggelam matahari. Wallahu taala alam. Tapi kalau mau sempurna benar ya, dari mulai tanggal 20 ba'da al-fajr. Tanggal 20 ba'da al-fajr. Nah, ini sudah mulai. Karena apa nanti masuk malam, kan dia tidak pulang lagi setelah masuk tempat i'tikaf itu, kan tidak pulang. Ya, sampai malam 21 terus sampai dengan akhir daripada Ramadan malam 29 ya. Ya kebanyakan di kita kadang-kadang ya, tapi ya boleh lah. Boleh gitu kan. Ya, daripada tidak ya kan. Ya boleh daripada tidak. Karena memang tidak wajib dan tidak harus 10 ya. Tidak wajib dan tidak harus 10. I'tikafnya sendiri adalah tidak wajib. I'tikafnya adalah tidak wajib, tapi itu adalah keutamaan ya. Wa anha qalat, dari Aisyah juga ya radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhil alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-baita illa li hajatin idza kana mu'takifan, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Sesungguhnya beliau Rasul alaihi salatu wasallam memasukkan kepalanya ke tempatnya Aisyah ya, ke kamarnya Aisyah atau rumahnya Aisyah, karena memang rumahnya berdempetan dengan masjid. Jadi Rasul tinggal masukkan kepalanya saja ya, rumahnya itu adalah gampang sekali ya, masukkan kepalanya, kemudian apa? Dan dia di masjid, jadi kepalanya masuk ke rumah Aisyah, beliaunya di masjid duduknya begitu. Nah, begitu. Untuk bisa kebayang ya. Fa urajjiluhu, kemudian beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menyisiri rambut Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini kemesraan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu boleh. Ya, kalau misalkan mau begitu, antum kan rumahnya nggak di sini, tinggal istri antum ke situ,
di pelataran, nah gitu, disisir boleh. Kalau ingin mencontoh seperti itu boleh. Hah? Ada yang ngiri, ya. Kalau yang ngiri tinggal panggil istrinya yang lain, gitu. Kalau belum punya istri ya salah sendiri ya kan, belum punya istri. Nah, wa kana la yadkhulul baita, dan beliau tidak masuk ke rumah Aisyah walaupun tinggal melangkah, tidak masuk. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Karena memang hajat yang mesti, ya, seperti kalau kita BAB, BAK, ya, dan sejenisnya, ya, BAB, BAK dan sejenisnya yang memang tidak boleh di masjid, atau misalnya adalah mandi, ya, tidak di dalam masjid, misalnya di luar masjid. Termasuk di sini, misalnya kan posisi kamar mandi kita kan di luar masjid, ya, maka kita keluar masjid untuk hajat, memang hajat hidup manusia, nggak mungkin dia itu tidak mengeluarkan tadi kotoran, ya. Kalau malaikat, ya, tidak makan, tidak minum, tidak mengeluarkan kotoran, ya, bertasbih kepada Allah sepanjang hidupnya dan tidak perlu kemana-mana. Sedangkan kita manusia, walaupun i'tikaf, kita makan minum, mesti kalau makan minum tidak akan lepas daripada tadi, ya, hajat, ya. Idza kana mu'takifan, apabila beliau i'tikaf, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari, kemudian lafadznya adalah milik al-Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, ya, satu hadis lagi, ya. Walaupun ada beberapa hadis, ya, mungkin sudah siap. Wa anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhad janazatan wa la yamussa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wa la i'tikafa illa bi shaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in, ya. Rawahu Abu Daud wa la ba'sa bi rijalihi illa anna ar-rajiha waqfun akhiruhu. Dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha, dia mengatakan sunnah bagi seorang yang i'tikaf. Ini perkataan Aisyah, ya, fikihnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sunnah bagi orang yang i'tikaf itu dia tidak menjenguk orang yang sakit. Nah, ada saudara kita yang sakit, dia tidak menjenguk. Karena kalau menjenguk orang yang sakit berarti dia keluar dari masjid. Kalau dia keluar dari masjid berarti dia adalah batal i'tikafnya. Wala yashhad janazatan, dan dia tidak menyaksikan jenazah, kecuali kalau jenazahnya itu masuk ke masjid, kemudian dia misalnya ikut sholat jenazah, maka boleh. Tapi tidak mengiringi jenazah sampai ke kuburan, ya. Kemudian tidak memegang perempuan, maksudnya di sini adalah tidak jima, ya, tidak jima, ya. Wala yubashiraha, dan juga tidak mubasyarah. Tidak mubasyarah artinya walaupun di tempel-tempelan, ya. Mubasyarah itu nempel kulit dengan kulit, itu namanya mubasyarah, ya. Walaupun tidak sampai kepada jima, itu pun adalah tidak boleh, ya, ketika dia i'tikaf, ya. Kemudian dan dia tidak keluar kecuali untuk hajat, ya, yang memang dia harus seperti tadi ada BAB, BAK dan sejenisnya, mandi, ya. Berikutnya adalah wala i'tikafa illa bisaumin. Kata beliau, kata Aisyah, tidak ada i'tikaf kecuali dengan saum. Ya. Untuk wala i'tikafa illa bisaum, ini ikhtilaf para ulama.
dan ikhtilafnya tidak sedikit. Ya. Artinya banyak ikhtilafnya. Apakah memang harus saum atau tidak saum? Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan demikian karena memang Rasul alaihi salatu wasallam ketika i'tikaf, ya, selama hidup beliau, yaitu dengan saum, ya, saum pada bulan Ramadan, karena yang rutin beliau i'tikaf tadi 10 akhir bulan Ramadan sampai dengan beliau wafat. Yang menunjukkan bahwa itu i'tikafnya dengan saum, ya. Walaupun tadi i'tikaf juga banyak ulama yang menerangkan juga tidak disyaratkan dengan saum, karena memang i'tikaf itu, ya, termasuk beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan di dalam Fathul Bari, ya, panjang lebar dalam masalah ini, ya, yaitu waktunya tidak harus 10 hari dan tidak harus panjang sehari semalam, tidak, akan tetapi beberapa saat pun adalah boleh. Karena beberapa saat pun boleh, maka i'tikaf itu adalah tidak diharuskan dengan saum. Bahkan i'tikaf itu adalah boleh juga di luar dari bulan Ramadan. Kapan saja i'tikaf itu boleh, ya. Termasuk misalnya kalau kita sekarang hari Jumat, ya, hari Jumat, kita disunahkan untuk tabkir. Ya, tabkir itu adalah kita disunahkan untuk sedini mungkin masuk ke dalam masjid, ya, pada hari Jumat ini. Maka kita niatkan ketika masuk ke dalam masjid, misalnya masih jam 11, ya, walaupun jarang, setengah 12 juga masih orang masih warawiri kemana-mana, ya. Misalnya jam 11 kita masuk ke masjid, kita niatkan masuk ke masjid itu i'tikaf, boleh. Ya, masuk ke masjid jam 11, kan masih jauh 1 jam lagi kurang lebih, ya, untuk salatnya, maka kita niatkan untuk i'tikaf, ya. Kalau sekarang kita saum, ya, kita saum i'tikaf, maka itu adalah berlipat ganda. Kemudian wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in, ya. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami', yaitu masjid yang ditegakkan salat jamaah dan juga salat Jumat. Itu masjid jami'. Kalau masjid yang biasa, yang kecil di kita disebutnya musalla. Padahal itu adalah masjid juga. Ya, itu adalah masjid juga, tapi bukan masjid jami'. Ya. Itu masjid juga, masjid kecil-kecil, ya. Dan di sana tidak. Karena kalau misalnya tidak di masjid jami', ketika hari Jumat dia harus keluar, ya, berarti batal i'tikafnya. Ketika dia keluar untuk sholat Jumat di masjid jami', nah ini. Tapi kalau dia i'tikaf jadi masjid jami', maka dia tidak usah keluar, karena memang di masjid tersebut ditegakkan sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Masih ada beberapa hadis, akan tapi kita cukupkan, ya, kita cukupkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.